bagaimana dengan penanganan itu tadi kantor, sekolah, Iya, disiarkan ke rumah. iya. Bagaimana dengan pasar? Pasar. Kan umumnya ya, pasar-pasar kita itu kan Iya. syarat dengan memang Sampah. sampah itu. Iya, sampah pasar itu luar biasa indah loh Pak. Di situ ada wortel yang busuk ya Pak ya. Iya, Tempe kadang nggak laku di situ betul, Pak ya. betul. Kalau kami malah udah ekstrim Apalagi kami Pak. apalagi pasar ikan. Kami ambil loh Pak sampah ikan. Apa yang terjadi Pak? Kita bereskan jadi kompos tuh kompos ikan luar biasa keren sekali loh Pak. Eh, Nggak ada pakai resep-resep Pak. Sampah ayam potong. Ya, itu tinggal kita masukkan saja ke dalam tanah. 2 Hmm. minggu selesai Pak. Itu jadi kompos Pak, dengan darahnya, dengan kepalanya. Sebentar saja dijumpain dengan tanah dia Pak. Itu jadi kompos ikan Pak. Bapak boleh lihat, itu luar biasa keren sekali. Kompos jadi pupuk. Kompos jadi pupuk. Hanya dimasukkan bantu masukkan ke dalam tanah, jumpain dia dengan tanah. Itu di kuburan tuh komposnya jangan tanya kompos manusia Pak. Kalau kita tanam jeruk nipis atau apa itu wah luar biasa Pak di situ. Iya. Seperti itulah Pak ininya. Kalau hanya mau pindahkan letakkan saja sampah organik dengan tanah selesai Pak. Diselimuti beliau udah habis. Karena binatang-binatang serdadu-serdadu yang pengerat sampah, pemakan sampah itu kan mereka butuh lindungan juga seperti nyaman kita Pak, seperti ini. Nah, mereka juga perlu ditutup gitu. Makanya dia ada rumah kompos. Kalau misalnya kita nggak punya rumah kompos boleh pakai terpal apa aja yang sederhana. Urus sampah tuh nggak perlu macam-macam sih Pak. Yang penting mau atau tidak melakukannya itu aja sih Pak. Iya, iya. Mungkin yang agak rumit penanganannya sampah plastik ya. Sampah plastik kita ada negara nomor 2 pemakai plastik nomor 2 loh Pak di dunia. Di dunia. Pemakai Pak Kalau kita. Provinsi Aceh nomor berapa? Nomor berapa kita Bu Sinta? Nanti dibilang marah Pak. Nomor berapa? Iya. Itu dia. Sama Itu di dunia, Pak. takut ditegur kadis ya? Enggak Pak. Kita dikasih wewenang betul Pak. Karena untuk kebaikan kan Pak. Untuk kebaikan. Ya, kan selanjutnya kalau udah tahu urutan Aceh nanti pilih nomor berapa pemakaian sampah plastik kan? Iya. Dan seharusnya kalau menurut konsep yang tadi sampah-sampah plastik inilah yang memang harus sampai ke TPA. Harus, tapi kalau memang boleh kita kurangi Pak sampahnya, pemakaian sampah plastik. Kurangi itu sesuatu yang hebat Pak. Bapak kan foto model nih, jadi jangan lagi pegang-pegang botol kemasan. Kalau memang boleh, kalau misalnya di perjalanan seperti ini lain ya Pak ya, kan nggak mungkin ya Pak ya. Tapi kalau misalnya sebagai ini nggak. Dia harus bawa tumbler. Iya, diharuskan seperti itu. Di Kabupaten Pidi kan banyak relawan-relawan anak-anak muda yang memang dia terfokus untuk persoalan sampah. Ya. Mereka sering bergotong royong, kemudian mengutip sampah-sampah plastik apakah di pasar, di masjid, ya, rumah ibadah, kemudian termasuk sampai ke ke pantai. Ya mungkin belum terlalu terberdayakan lah. Mungkin Ibu ada masukan untuk pemberdayaan relawan-relawan? Iya Pak, gini sebetulnya masukan kalau misalnya kita ada acara Pak, di sini misalnya di acara A ya Pak ya, itu kita panggil aja ketuanya Pak. Ketuanya aja kita panggil, ini tolong harus acaranya bebas sampah. Maksudnya kurangin sampahnya di situ. Selesai acara, tolong sampahnya kalau kami malah sampahnya ditimbang loh Pak selesai acara. Kami timbang, residu yang kami berikan ke pemerintah kami timbang. Supaya kita tahu tanggung jawab. Kami nggak menyumbang sampah ke TPA. Kan kita orang edukator Pak, kita tukang sosialisasi. Masa kita nyumbang residu sebanyak-banyaknya, enggak kan Pak? Tapi resep yang tadi, acara tadi, kita kurangin sampahnya Pak. Jadi kita kue-kue yang itu kita pilih yang pakai daun. Enggak pakai plastik, seperti itu. Kami juga kalau ada acara-acara kami enggak pakai botol kemasan. Kami sediakan gelas dan di undangan kami buat silahkan bawa tumbler. Untuk pengurangan sampah plastik dan kemudian mic yang dipegang oleh ketua panitia itu mensiarkan Pak atau mengumumkan kepada seluruh undangan bahwasanya acara ini tertib sampah. Berarti itu langkah pencegahan. Ya, jadi awalnya di situ Pak. Dia tetap tuh Pak kalau ada acara besar juga kita kalau ada di PD kawal terus Pak. Nanti bisa kita bantu adik-adik relawan kita di sini Pak. Nanti kita coba langsung. Jadi memang kalau memang bisa action langsung kita. Iya. Ya, kita senang itu kalau memang ada yang mau bantu. Iya, kita langsung action nanti Pak. Langsung kita lihat lah nanti sebelum acara bersih, pertengahan juga bersih, akhirnya bersih. Bersih bukan karena dibersihkan. Bersih karena yang masuk ke dalam gedung tadi paham. Sampahnya kan nggak kutip sampah Pak, sampah sendiri kan Pak, sampah sendiri tapi kita letakkan tempat tong sampah, sesuai dengan nama-nama sampah yang kita masuk tadi Pak, apa-apa aja, misalkan ada kotak kue, tulis di situ Pak,
kotak kue. Ya. Nah, gitu dia, Pak. Langsung kita tulis kotak kue. Kalau enggak, nanti tong sampah kita isinya sama semua, Pak. Nah, seperti itu terus kita kawal terus. Jadi sesuai tong sampahnya, namanya disesuaikan dengan sampah yang dimasukkan ke dalam tempat acara tadi. Mic-nya dipegang, dihimbau seluruh. Kalau ada acara-acara keagamaan juga seperti itu, Pak. Indah, Pak, semuanya. Kemudian mengenai TPA, Ya. kira-kira kalau menurut Ibu, apakah kabupaten atau daerah yang penanganan sampahnya bagus, apakah dengan TPA-nya yang luas, yang besar, atau yang banyak titik, atau bagaimana? Kalau penanganan sampahnya bagus ya Pak, berarti kan TP-nya berkurang sampahnya Pak. Lebih hemat, lebih awet ya Pak. Nggak Ya. banyak sekali, ini berapa ton kita Pak. Karena tadi dari awal nggak beres sampah kita Pak. Semua kita bawa Pak. Padahal di situ kita, nasabah kita malah dapat uang 2 juta Pak. Dari kertas-kertas dari pustaka, menyerahkan ke kita. Ini kertas seperti ini kan Pak, mereka punya. Dapat uang 2 juta. Mau cash boleh. Mau kami pencairan dananya setiap hari Kamis Pak, per minggu. Tapi kalau misalkan Bu Rama saya mau butuh uang saya sekarang, kami timbang Pak. Jadi syaratnya bagaimana caranya supaya nasabah itu bahagia. Mengantarkan sampah saja dia itu merupakan suatu edukasi. Itu aja kita udah bahagia, nggak usah yang lain-lain. Datang aja mobilnya, datang sepeda motornya, datang kakinya ke situ aja, itu udah cukup sama kami Pak. Nah itu dia Pak. Yang penting datang ke. Yang penting datang bawa sampahnya. Setelah dia 10 kali bawa sampah, kami kasih tugas Pak, tolong bantu edukasi. Bantu edukasi, bantu kawan-kawannya ini tolong karena dia udah selesai. Jadi dia udah ngerti dia Pak, 10 kali antar sampah kan habitnya udah jalan Pak. Ya kan? Jadi dia nanti tolong bantulah edukasi ke ibu-ibu wirid, ke ibu-ibu sini ya sudah kan pelan-pelan kan nanti virus kebaikan tadi kan menyebar ya Pak ya. Itu dia. Kan selama ini memang kita terkesan kalau penanganan sampah di sebuah kota, di sebuah kabupaten itu kan kayaknya lebih dominan pemerintah penanganan sampahnya. Jadi umpamanya petugas kebersihan yang kita yang di SK-kan oleh pemerintah itu yang paling aktif biasanya. Ya. Tapi jarang sekali kita lihat bahwa ada keikutsertaan masyarakat, partisipasi masyarakat betul. untuk Bapak kita ke desa Pak, itu ada dana desa ya Pak. Tapi dana desa karena pemimpin kita bapak kecil kita nggak paham tentang sampah dan menganggap sampah itu tidak penting, nggak jalan Pak, nggak bersih desanya Pak. Karena yang tadi nanti ganti kecil lagi nggak ngerti lagi Pak, kita terangkan lagi kan seperti itu Pak. Itu dia. Jadi kalau memang ini di situ kan ada dana, seharusnya kan desa itu sudah terdidik Pak. Dengan tadi kalau misalnya dia kayak di Jawa itu Pak, kalau ngurus KTP diperberat Pak. Karena tadi ngurus sampahnya nggak bagus atau kemana dia buang kalau sini itulah Pak. Kan kita ada kadus Pak. Kadus tuh kan digaji Pak. Kadus dia punya rakyatnya lagi sendiri. Ini kadus ada 5 kadus masing-masing. Pak kecil kan tinggal gampang Pak di sini. Nggak mesti turun Pak kecil sebetulnya. Tinggal lihat kadus-kadusnya aja tadi. Ya kan? Nah, ikut ambil sampahnya kemana? Dibuat hari sampahnya selesai Pak. Karena uang kita ada Pak. Jadi nggak ada cerita lagi kita nggak selesai. Nah ini uang ada dan itu bukan uang Pak kecil. Ya kan uang negara ya Pak ya. Jadi memang harus untuk gitu dia Pak. Jadi kan kalau udah bersih ya itu nggak bisa dibeli Pak, kebersihan tuh nggak bisa dibeli. Kalau misalnya Bapak bilang itu berapa uangnya Bu Rama, dia nggak ke uang Pak, tapi kebersihan lingkungan tadi itu hadiahnya. Kalau cerita tentang sampah mungkin ekonominya nomor 3. Tapi yang pertama kali lingkungan kita bersih. Kalau udah lingkungan kita bersih, semuanya dampaknya positif ya Pak ya. Lingkungan bersih kan bisa pengaruh kemana-mana. Iya. Ya kan? Iya. Itu dia. Lingkungan bersih, sanitasinya bagus, itu pengaruhnya Pengaruh pertumbuhan anak. Iya, semuanya ke situ. Malah kan salah satu yang membentuk kenapa ada stunting itu. Iya, stunting. Kan dari situ juga mulainya. Dari situ juga. Apa harapan untuk anak muda? Yang kan anak-anak muda yang paling penting terhadap penanganan sampah. Iya. Anak-anak muda harus kita Pak ya, harus kita bantu temani ya Pak ya untuk membereskan sampah ini karena sudah di benak di mana-mana nih Pak ya, di benak semuanya bahwasanya sampah itu seperti yang tadi saya bilang harus dijauhi. Jadi kalau memang boleh sekarang sampah itu jadi teman kita lah. Ya, jadi teman kita, ayo kita urus sampahnya ya kan Pak. Mudah-mudahan PD selesai dengan sampahnya Pak. Nggak pakai lama-lama ya Pak ya. Insyaallah. Iya, di bawah kepemimpinan Bapak kami berharap penuh semoga urusan sampah ini terurus dengan baik Pak. Aceh bersih, PD bersih, Aceh bersih, Indonesia bersih. 2025 akan tercapai Pak, insya Allah. Insya Allah.
Nah, ini harus jadi komitmen kita Ya, bersama. Pak, kalau ikrar itu janji, Pak. Ini kita berjanji, Pak. Iya, Kami siap bantu, Pak. iya, Ya, siap, terima kasih. ya, Asal yang penting kan provinsi tetap harus membantu. siap. Rakanun, baiklah, inilah pertemuan kita pada hari ini, bincang-bincang ringan dan santai dengan Bu Rama Herawati, praktisi lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Aceh. Video podcast, Abajroh Bojroh, podcastnya orang video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.